Hari ini saya ingin membagikan kepada kita semua, saudara semua, hal kedua yang terpenting berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan, yaitu baptisan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus ini telah merubah secara radikal kehidupan saya, dan saya percaya juga akan mengubah hidup saudara semua. Dan saya ingin setiap saudara tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar, sangat besar, di luar apa yang saudara bayangkan. Dan Dia itu mempercayai kita semua lebih daripada kita mempercayai diri kita sendiri. Dan Dia sudah menyediakan baptisan Roh Kudus. Dia sudah menyediakan kuasa supaya setiap kita tanpa kecuali tinggal mengambilnya saja dengan iman, tinggal menerimanya saja. Dan saya percaya hari ini, malam ini, kita semua akan mengalaminya. Dan saya percaya, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita ini percaya kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, kedua Allah Anak, dan yang ketiga Allah Roh Kudus. Ya, di Perjanjian Lama orang-orang Israel percaya kepada Allah Bapa. Mereka percaya bahwa Mesias akan datang, dan mereka menanti-nantikan Mesias untuk datang. Tetapi ketika Yesus datang, mereka sulit sekali percaya bahwa Yesus adalah Allah Anak. Mereka sulit sekali percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah Bapa. Dan itu sebabnya Yesus dan murid-muridnya harus menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi. Dan Yesus juga murid-muridnya harus berjuang untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, supaya orang-orang percaya kepada Allah Anak, percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dan setelah gereja berdiri, setelah hari Pentakosta, di kitab Kisah Para Rasul, setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, sampai dengan hari ini, kita sesama orang percaya masih terus berselisih pendapat tentang Allah Roh Kudus. Sampai hari ini, Perjanjian Lama Allah Bapa menantikan Mesias. Mesias datang, mereka tidak percaya. Setelah Yesus merekrut banyak murid, membaptis banyak orang, orang mulai percaya Yesus. Tuhan kirimkan Roh Kudus. Roh Kudus datang. Sampai hari ini orang terus ribut soal Roh Kudus. Tapi saya tidak mau ikut di dalam perdebatan tentang Roh Kudus. Saudara kalau mau tahu tentang Roh Kudus, saudara bisa ikut kelas dasar kekristenan pelajaran 7 tentang pribadi dan baptisan Roh Kudus. Tapi hari ini saya ingin memberikan penjelasan singkat tentang baptisan Roh Kudus, dan saya mau saudara semua mengalaminya. Dan kalau saudara semua mengalaminya, saudara semua mendapatkan baptisan Roh Kudus, saya percaya itu menghapuskan semua perdebatan dan menghapuskan semua keraguan-raguan dalam hidup kita, kalau kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Roh Kudus. Dan untuk itu saya ingin mengajak saudara-saudara bersama-sama untuk mengamati beberapa peristiwa terpenting dalam kehidupan orang yang percaya. Hal yang pertama yang
paling penting dalam hidup orang-orang percaya adalah orang harus percaya kepada Yesus, mengundang dia masuk dalam hatinya, dan mengalami yang disebut dengan pengalaman kelahiran baru. Dan setelah dia dilahirkan kembali, dia perlu untuk dibaptis air sebagai bukti bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus, sekaligus menjadi pelantikan atau upacara resmi kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Dan setelah kita lahir baru dan dibaptis, kita perlu diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dan Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul 1, bisa ditampilkan Kisah 1 ayat yang ke-8, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Tuhan kepengen kita punya kuasa, dan kuasa itu akan saudara alami kalau saudara menerima Roh Kudus. Jadi kalau tidak terima Roh Kudus, ada kuasa? Tidak ada, ya. Tapi pertanyaan terbesar dari sebagian orang percaya adalah yang pertama, apakah orang yang sudah dibaptis air, artinya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, apakah dia sudah dibaptis Roh Kudus? Yang kedua, apakah di dalam diri orang percaya yang sudah lahir baru, apakah di dalam dirinya ada Roh Kudus? Pertanyaan saya, apakah murid-murid Tuhan Yesus sudah dibaptis air? Sudah? Kok ada yang jawab? Nggak tahu. Murid-murid Tuhan Yesus sudah dibaptis air, betul. Pertanyaannya, siapa yang baptis? Yang baptis murid-murid Tuhan Yesus siapa? Yang baptis 12 murid siapa? Hah? Yohanes Pembaptis atau Tuhan Yesus? Hah? Yohanes 3 ayat 22. Yohanes 3 ayat 22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan dia diam di sana bersama-sama dengan mereka dan membaptis. Dalam bahasa Inggris versi The Message lebih jelas dikatakan, after this conversation, Jesus went on with his disciples into Judean countryside and relaxed with them there. He was also baptizing. Yesus yang membaptiskan murid-muridnya. Tetapi setelah Yesus membaptiskan ke-12 muridnya, dia tidak lagi membaptis. Murid-muridnya yang melanjutkan proses pembaptisan. Kita akan baca di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 2. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia telah memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ya, jadi setelah Yesus baptis 12 muridnya, dia memberikan otoritas, mendelegasikan baptisan air kepada murid-muridnya. Apakah murid-murid Yohanes Pembaptis yang sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis perlu dibaptis ulang? Perlu atau tidak? Kisah 19 ayat 3 sampai 5. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka,
dengan baptisan Yohanes. Ayat 4 kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi murid-murid Yohanes dibaptis ulang? Ya, dibaptis ulang. Karena harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kembali ke pertanyaan pertama tadi. Jadi apakah murid-murid yang sudah dibaptis air oleh Tuhan Yesus sendiri, apakah mereka sudah otomatis mendapatkan baptisan Roh Kudus atau belum? Nggak pernah kepikir? Jawabannya belum. Dari mana kita tahu? Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa. Akan, berarti belum. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan, berarti belum, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya apa? Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Murid-murid mengenal Dia, sebab Ia, Roh Kudus, menyertai apa? Menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi sudah diam di dalam murid-murid? Belum. Apa yang dilakukan Roh Kudus? Menyertai. Ya. Jadi murid-murid Yesus di dalam dirinya ada Roh Kudus? Ada? Belum. Roh Kudus menyertai tetapi tidak tinggal di dalam dirinya. Dalam versi The Message dikatakan, but you know Him already because He has been staying with you. Dia telah tinggal bersama-sama dengan kamu, and will even be in you. Akan tinggal di dalam kamu. New Living Translation berkata, but you know Him because He lives with you now. Dia tinggal bersama kamu sekarang, and later, nanti, will be in you. Nanti akan tinggal di dalam kamu. Jadi apakah Roh Kudus ada di dalam diri murid-murid? Tidak. Roh Kudus hanya menyertai tetapi belum tinggal di dalam. Ayat 16 berkata tadi, Yesus akan minta kepada Bapa. Berarti Roh Kudus nanti akan tinggal di dalam. Jadi apa yang diminta oleh Yesus? Yesus minta kepada Bapa bukan supaya Roh Kudus turun ke bumi, bukan. Yesus minta supaya Roh Kudus tinggal di dalam diri orang-orang percaya, murid-muridnya. Itu yang Dia minta. Tapi Pak, bagaimana setelah hari Pentakosta? Setelah hari Roh Kudus dicurahkan, apakah di dalam diri orang-orang percaya sudah ada Roh Kudus atau belum? Setelah hari Pentakosta, kan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah di dalam diri mereka sudah ada Roh Kudus? Kisah 8 ayat 14-17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menunggu
mereka menerima Roh Kudus. Iya Pak, mereka belum ada Roh Kudusnya karena mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus, tidak dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak. Kalau baptisan mereka tidak sah, sama seperti orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, pasti rasul-rasul membaptis ulang mereka semua. Tapi Alkitab tidak mencatat bahwa mereka membaptis murid-murid yang sudah percaya, yang sudah dibaptis dalam nama Yesus. Kenapa? Karena saya yakin setelah amanat agung disampaikan di Matius 28, amanat agung bilang apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setiap baptisan itu dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun Roh Kudus mereka belum tinggal dalam hati mereka, mereka sudah kenal nama Roh Kudus. Sejak malaikat Gabriel ketemu sama Maria, malaikat Gabriel udah bilang tentang Roh Kudus yang akan membuat Maria mengandung. Ya, jadi nama Roh Kudus bukan nama yang asing lagi, tetapi Roh Kudus belum tinggal dalam diri mereka. Jadi murid-murid semua sudah dibaptis air dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi mereka belum tinggal, Roh Kudus belum tinggal di dalam mereka. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, orang yang lahir baru dan sudah dibaptis air tidak otomatis ada Roh Kudus di dalamnya. Tidak otomatis mereka sudah dibaptis Roh Kudus. Mereka hanya disertai Roh Kudus. Ketika orang percaya, mereka percaya kepada Yesus, undang Yesus masuk dalam hati. Yang masuk dalam hati roh siapa? Roh Yesus. Kalau orang ada Roh Yesus di dalamnya, apakah ada Roh Kudus? Tidak ada. Roh Yesus ada. Dan itu yang menyelamatkan. Tugasnya Tuhan Yesus adalah menyelamatkan orang berdosa. Yohanes 13 ayat yang ke-7 berkata bahwa Allah Bapa mengutus anaknya Yesus bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. 1 Timotius 1 ayat 15 berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi tugas atau misi yang dibawa oleh Yesus adalah untuk menyelamatkan. Beda dengan misi yang dilakukan oleh Roh Kudus. Apa misinya Roh Kudus? Misinya Roh Kudus banyak. Kalau kita lihat misi Roh Kudus itu dia banyak dan penting. Ada menghibur, menolong, mengingatkan, mengajar, memberikan kuasa supernatural dan sebagainya. Tetapi hari ini kita tidak membahas tentang hal itu akan dibahas di dalam kelas dasar kekristenan. Yang saya mau bahas, apakah setiap orang percaya yang minta Roh Kudus pasti diberi Roh Kudus oleh Tuhan atau tidak? Apakah setiap orang percaya yang minta Roh Kudus pasti diberi oleh Tuhan atau tidak? Kita mau baca dari Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak
anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi jelas, nggak perlu ditafsirkan lagi bahwa setiap orang percaya kalau dia minta, cari, dan ketok, pasti dia terima Roh Kudus. Kenapa? Karena janji Roh Kudus itu bukan inisiatif kita, bukan kita yang kepingin. Janji tentang baptisan Roh Kudus itu inisiatifnya datang dari Tuhan. Tuhan menginginkan setiap orang percaya diperlengkapi dengan kuasa. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Di Kisah 1 ayat 8 bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kalau itu untuk kepentingan surga, kita tidak mungkin dipersulit untuk menerima kuasa tersebut. Di Alkitab, peristiwa baptisan Roh Kudus itu cuma ada 5 kali. Cuma ada 5 kali. Dan hari ini kita akan lihat sepintas saja. Di DK juga sudah dipelajari. Kita akan lihat sepintas apa sih tandanya orang yang sudah menerima baptisan Roh Kudus. Kita akan lihat gambarnya, bisa ditampilkan. Oke. Ada 5 peristiwa baptisan Roh Kudus. Yang pertama pada hari Pentakosta, yang kedua pada saat orang-orang Samaria menerima Roh Kudus, yang ketiga saat Saulus atau Paulus bertobat, keempat ketika Cornelius perwira dari Roma dan teman-temannya menerima Roh Kudus, dan yang kelima murid-murid di Efesus. Ya, dari kelima tanda, dari kelima peristiwa ini di DK, di buku DK sudah bisa lihat ini. Kita coba memeriksa apakah mereka sudah dibaptis, apakah mereka ditumpangi tangan, apakah mereka berbahasa roh, apakah mereka bernubuat, apakah ada tanda-tanda lain. Dan ternyata dari tabel ini kita bisa melihat yang selalu menyertai peristiwa baptisan Roh Kudus satu-satunya hanya bahasa roh. Dibaptis, ada yang baptis, ada yang tidak. Ditumpangi tangan, ada yang ditumpangi tangan, ada yang tidak. Bernubuat, kebanyakan malah tidak bernubuat, hanya 1 kali. Ada tanda yang lain, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tetapi bahasa roh selalu menyertai peristiwa baptisan Roh Kudus. Tapi Pak, saya kok sampai hari ini belum terima bahasa roh. Saya ini tiap kali datang sama Tuhan minta loh. Saya sudah minta, katanya setiap orang yang minta dapat. Saya sudah minta, tapi kok belum dapat. Salah satu penyebab utama orang tidak menerima bahasa roh sebagai tanda baptisan Roh Kudus adalah keraguan-raguan atau ketidakpercayaan. Ragu-ragu apa? Apakah ini benar atau sesat? Ini bahasa ini benar atau sesat? Ya, betul nggak? Betul atau benar? Semua orang takut bicara bahasa roh karena takut sesat, takut salah. Kenapa orang ragu-ragu? Kebanyakan orang ragu-ragu karena mereka tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Jadi gimana Pak? Harus ngerti? Enggak. Tanda itu bahasa roh kalau saudara nggak mengerti. Kalau saudara ngerti, itu namanya bukan bahasa roh lagi ya.
Justru karena saudara tidak mengerti, itulah disebut bahasa roh. Tapi Pak, kenapa nggak seperti di Kisah Para Rasul? Di Kisah Para Rasul mereka bicara dalam bahasa-bahasa yang lain yang bisa dimengerti. Oleh siapa? Oleh yang mendengar, bukan oleh yang bicara. Yang bicara ada yang mengerti, yang mendengar mengerti. Bahasa lain apa saja? Arab, Mesir, Libya, Mesopotamia, Elam, Kapadokia, Roma. Ada kurang lebih 15 atau 16 bahasa yang ditulis di Alkitab. Bahasa-bahasa lain. Saya mau beritahu, di Alkitab bahasa roh itu pakai dua istilah. Yang pertama pakai nama sonolalia. Yang kedua pakai nama glossolalia. Apa itu sonolalia? Sonolalia adalah bahasa roh yang bisa dimengerti, atau saya bisa bilang itu bahasa-bahasa lain. Jadi di Kisah Para Rasul dipakai istilah sonolalia karena orang-orang yang tidak pernah belajar bahasa Arab misalnya tiba-tiba bisa bahasa Arab. Yang tidak pernah belajar bahasa Mesir bisa bahasa Mesir. Yang tidak pernah belajar bahasa Roma bisa bahasa Roma. Itu sonolalia. Bahasa-bahasa lain. Ada bahasa Indonesia, bahasa lain, ada bahasa Inggris, bahasa lain, ada bahasa Spanyol, bahasa lain, ada bahasa Portugis. Itu bahasa lain. Dan yang kedua, glossolalia. Apa itu glossolalia? Glossolalia adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun. Bahasa glossolalia adalah bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun kecuali oleh Tuhan. Dan glossolalia itu ada dua. Yang pertama, glossolalia sebagai karunia Roh Kudus. Dan yang kedua, glossolalia sebagai tanda orang dibaptis Roh Kudus. Kita akan lihat ayatnya di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-10. 1 Korintus 12 ayat 10 berkata, kepada yang seorang ia memberikan karunia, kepada yang seorang Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi bahasa roh itu karunia. Bahasa roh glossolalia itu bisa karunia. Dan kalau itu karunia harus dilengkapi dengan yang namanya karunia menafsirkan bahasa roh tersebut. Pertanyaannya, kenapa kalau karunia harus bisa ditafsirkan? Karena isinya adalah nubuat atau pesan dari Tuhan. Kalau itu nubuat dari Tuhan dan saya sampaikan di tempat ini dalam bahasa Prancis misalnya, ada yang bisa bahasa Prancis di sini? Enggak ada? Saya sampaikan dalam bahasa Prancis, kira-kira ada gunanya buat saudara? Tidak ada. Kalau saya sampaikan dalam bahasa glossolalia, apalagi nggak ada yang ngerti semuanya. Jadi sia-sia nggak saya ngomong? Sia-sia. Ya. Jadi kalau karunia itu harus ada yang menafsirkan. Sedangkan yang kedua, bahasa roh glossolalia itu yang kedua adalah tanda. Sebagai tanda orang sudah dibaptis Roh Kudus. Ayatnya ada nggak Pak? Ada. Ya, kita baca Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini bukan karunia-karunia ini. Apa? Tanda-tanda ini bukan karunia-karunia ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Apa tandanya?
mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Berarti kalau belum dapat baptisan Roh Kudus, bisa usir setan? Nggak bisa. Kalau bisa, ngapain? Ini tandanya. Tandanya kalau kita percaya tentang terima baptisan Roh Kudus. Ini sedang bicara tentang baptisan Roh Kudus. Nanti kita lihat ayatnya ya. Ini disampaikan sebelum Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus bilang jangan tinggalkan Yerusalem sampai janji Bapa digenapi. Dan siapa yang percaya? Dari 500 orang tinggal 120 orang yang percaya. Tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Tandanya apa? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Dan yang kedua, mereka akan bicara bahasa-bahasa yang baru. Jadi bahasa roh yang kedua, glossolalia, adalah tanda. Dan kebanyakan orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, itu menyamakan bahwa bahasa roh itu pokoknya karunia. Karunia. Siapa bilang ini tanda, bukan karunia? Dan kalau saudara pakai konsep ini, masukkan di dalam pikiran saudara, saudara baca seluruh Alkitab, saudara tidak akan bingung. Kenapa? Iya, karena setiap orang yang terima baptisan Roh Kudus, pasti mereka bisa berbahasa roh, pakai bahasa yang glossolalia sebagai tanda. Kalau orang terima karunia Roh Kudus, bahasa roh, terima karunia bahasa roh, maksud saya, apakah setiap kali kita ada di mimbar ibadah mereka bisa berbahasa roh? Pasti tidak. Kenapa pasti tidak? Karena apakah setiap kali hari Minggu Tuhan pasti mau bernubuat? Apakah setiap hari Minggu ada ibadah Tuhan mau dia bernubuat? Kalau ada jemaat cuma segini, mungkin segini aja. Kalau misalnya setengah sudah dapat karunia bahasa roh, apakah Tuhan mau ngomong lewat semua orang ini satu persatu, bernubuat semua, kasih pesan Tuhan semua? Kata Paulus, hendaknya hanya 2 atau 3 orang saja. Jadi tidak setiap minggu orang yang dapat karunia bahasa roh bisa berbahasa roh. Bisa tangkap? Karena itu pesan isinya. Itu isinya nubuat. Masa bernubuat terus? Masa kasih pesan terus? Tapi ketika dia dapat karunia bahasa roh sebagai tanda baptisan Roh Kudus, dia juga dapat glossolalia sebagai tanda dia sudah dibaptis. Nah, apa gunanya glossolalia yang kedua sebagai tanda? Gunanya untuk berdoa, untuk memuji, untuk menyanyi, dan untuk menyembah Tuhan. Nah, kalau itu untuk memuji Tuhan, berdoa, menyembah, apakah setiap minggu bisa? Apakah di rumah bisa? Apakah lagi naik mobil bisa? Bisa semua. Dan ada gunanya. Kalau kita disuruh bernubuat, kalau kita disuruh menyampaikan pesan Tuhan dengan bahasa roh, kalau kita lagi di rumah bisa? Siapa yang dengar? Kita kan gak ngerti. Namanya karunia bahasa roh kan kita ngomong orang gak ngerti. Kita gak ngerti. Terus gak ada yang dengar. Siapa yang menafsirkan? Misalnya di rumah tiba-tiba saya berdoa pakai bahasa Perancis. Siapa yang dengar? Enggak ada yang dengar. Jadi gimana? Pesan apa yang akan disampaikan? Enggak ada. Tetapi kalau kita dapat glossolalia sebagai tanda bahwa kita dibaptis Roh Kudus,
maka dimanapun, kapanpun kita bisa berdoa, kita bisa memuji, kita bisa menyanyi, dan kita bisa menyembah Tuhan di dalam roh. Kenapa perlu di dalam roh? Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh. Barang siapa mau menyembah Dia harus, bukan disarankan, tapi harus menyembahnya di dalam roh. Kalau menyembah dalam roh pakai bahasa apa? Ya bahasa roh. Glossolalia. Saudara mau menyembah Tuhan? Harus di dalam roh. Harus dengan bahasa roh. Dikatakan di Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini, bukan karunia-karunia ini, akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bahasa baru sama bahasa lain sama atau lain? Bahasa lain tadi apa? Arab, Mesir, Roma, Kapadokia, Elam, dan sebagainya. Bahasa baru. Kemarin ini kita pemerintah mengeluarkan selembar mata uang baru, pecahan 75.000. Kenapa disebut baru? Karena sebelumnya nggak ada, makanya disebut baru. Kalau udah ada, nggak disebut baru lagi. Di sini dikatakan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang udah ada belum di dunia? Belum ada. Belum ada. Makanya disebut bahasa-bahasa baru. Jadi kalau Fako belum dibaptis Roh Kudus, lalu dia terima baptisan Roh Kudus, dan dia berbicara dalam bahasa-bahasa baru, ada yang ngerti? Kalau ada yang ngerti, itu bukan bahasa roh. Bahasa-bahasa baru katanya. Berarti ada yang tahu. Yang apakah Fako tahu? Fako juga nggak tahu. Karena syarat bahasa roh yang ngomong nggak ngerti. Jadi orang yang berdoa dalam bahasa roh, orang yang dibaptis Roh Kudus, dia akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, di mana bahasa itu tidak ada yang mengerti. Kenapa? Karena bahasa itu hanya disampaikan untuk Tuhan. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa glossolalia tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh Kudus ia mengucapkan kata-kata atau hal-hal yang rahasia. Kalau rahasia, Sansan tahu, Pak Antal tahu, Frans tahu. Rahasia bukan? Bukan rahasia. Iya. Jadi ketika seseorang dibaptis Roh Kudus, dia dapat glossolalia. Dan glossolalia itu untuk apa? 1 Korintus 14 ayat 15 berkata, jadi apa yang harus kubuat? Kata Paulus, aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal
akal budiku. Tuhan kasih akal budi, pakai. Tuhan kasih roh, pakai. Tapi kenapa harus pakai bahasa roh Tuhan? Kalau saya nggak ngerti ngapain? Kenapa harus pakai bahasa roh? Kalau doa. Kenapa harus pakai bahasa roh waktu nyembah? Kenapa harus pakai bahasa roh waktu memuji Tuhan? Kalau nggak ngerti buat apa? Roh orang yang sudah dilahirkan kembali, rohnya sempurna. Kalau rohnya sempurna, doanya sempurna. Kalau rohnya sempurna, puji-pujiannya sempurna. Kalau rohnya sempurna, penyembahannya sempurna. Ya, jadi itu sebabnya Tuhan kasih karunia bahasa roh, glosolalia, kepada setiap orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, kalau kita dibaptis Roh Kudus, jadi kita terima karunia bahasa roh yang mana ya? Yang sonolalia, yang glosolalia yang bisa ditafsirkan, atau glosolalia yang tidak bisa ditafsirkan, hanya tanda? Yang mana? Semuanya bisa. Waktu di Kisah Para Rasul, murid-murid Tuhan Yesus, mereka terima sonolalia. Ketika Cornelius, perwira Roma, dia terima glosolalia yang tidak bisa ditafsirkan. Ketika Paulus terima glosolalia yang tidak bisa ditafsirkan. Kalau kita lihat di Alkitab, hanya satu kali dipakai yang sonolalia. Per 5 peristiwa baptisan Roh Kudus, 4 glosolalia, 1 sonolalia. Ya, tapi semuanya bisa, kita bisa terima. Ya, dan kalau kita terima bahasa roh itu sebagai karunia, harus bisa ditafsirkan karena tadi saya bilang isinya pesan Tuhan. Dan disebut karunia bahasa roh, berarti harus ada karunia menafsirkan bahasa roh karena supaya artinya bisa ditangkap. Kemudian yang ketiga, kalau itu karunia bahasa roh, tidak semua orang dapat. Ya, Alkitab bilang kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk menyembuhkan orang sakit, kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk melakukan mujizat dan sebagainya. Jadi tidak semua orang dapat karunia bahasa roh. Yang maksud saya, tidak semua orang dapat karunia bahasa roh. Tapi kalau tanda bahasa roh sebagai tanda baptisan Roh Kudus, semua orang dapat. Ya, jadi perlu dipisahkan dua itu. Terus kalau itu berupa karunia, tidak bisa disampaikan kapan saja, tergantung Tuhan punya pesan atau tidak. Dan yang kelima, setiap orang yang bicara karunia bahasa roh, mereka pasti tidak mengerti artinya. Kalau mereka mengerti, berarti itu bukan karunia. Saya tiba-tiba bisa bahasa Inggris, bukan karunia, saya bisa memangnya. Ya, itu bukan karunia, saya bisa bahasa Sunda. Ya, memang saya orang Sunda, ya bisa. Ya. Sedangkan kalau bahasa roh sebagai tanda, bahasa roh tersebut tidak perlu ditafsirkan, karena yang perlu mengerti hanya Tuhan. Manusia tidak perlu mengerti. Lalu semua orang pasti dapat, karena bisa disampaikan kapan saja, di mana saja, karena isinya doa, pujian, dan penyembahan. Dan tetap sama, setiap orang yang berdoa, memuji, menyembah, sama-sama tetap tidak mengerti artinya. Ya, saya mau baca sekali lagi. Sekali lagi saya mau 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah,
Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh Roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi saya mau tanya, kalau misalnya Ferdi dia berdoa pakai bahasa roh, tiba-tiba Fako bilang, Pak Ferdi, salah lo bahasa roh. Berarti siapa Fako? Tuhan. Karena tidak ada yang mengerti artinya, hanya Tuhan. Kalau sampai Ferdi ngomong Fako bisa tahu salah, berarti Fako Tuhan. Jadi kita kalau berdoa, kalau kita nanti sama-sama berdoa minta baptisan Roh Kudus, jangan pernah takut bicara. Karena kalau kita bicara, tidak ada satu orang pun, siapapun di muka bumi ini yang bisa bilang bahasamu salah. Tadi saya habis ibadah ngajar DK, pas pelajarnya sama bahasa baptisan Roh Kudus. Ada satu jemaat yang pernah beribadah di satu gereja, dan di gerejanya itu ada kelas, bukan kelas pemuritan, kelas bahasa roh. Jadi diajarin laba-laba, itu artinya aku mengasihi kau Tuhan. Saya bilang, masa sih? Kamu ini bohong, aku masa gak pernah dengar ada gereja gitu? Iya Pak, bener katanya. Ada juga yang begitu. Minta ampun. Iya. Yang saya pernah tahu, ada satu gereja. Saya lagi duduk berdua sama Pak Sony di sekretariat MDC Malang. Kita lagi duduk di teras ngobrol-ngobrol berdua. Tiba-tiba ada orang naik motor, dia lempar sesuatu ke halaman sekretariat gereja. Nah, kita tuh dia lempar apa nih? Jangan-jangan lempar kado nih, hadiah kayak apa ya? Tapi hadiah masa dilempar. Kita ambil buku kecil, dan buku kecil itu dari gereja tertentu, saya nggak perlu sebut namanya, pokoknya tempat si Jessica Iskandar diberkati itulah. Gereja itu tahu sendiri. Dia tulis begini, kalau kita mau dibaptis Roh Kudus dengan tanda bahasa roh, cukup katakan haleluya 7 kali dengan cepat. Kalau lidahmu keselio, itu bahasa. Minta ampun, saya sampai lihat-lihatan sama Sony. Iya. Itu pendetanya sekolah Alkitab di mana itu? Iya. Itu yang sesat gitu ya. Ya, jadi kalau kita berdoa dalam bahasa roh, pasti kita tidak mengerti artinya ya. Nah, ketika kita berdoa pakai bahasa roh, roh kita itu pakai mulut yang sama ketika akal budi kita berdoa. Ketika akal budi kita berdoa pakai mulut ini. Ketika roh kita berdoa juga dia pakai mulut ini. Cuma 1 Korintus 14 ayat 14 berkata, jadi ketika aku berdoa dalam bahasa roh, akal budiku tidak turut berdoa, rohku yang berdoa. Karena akal budi nggak ikut berdoa, maka akal budi tidak bisa mengerti apa yang dikatakan oleh roh. Karena ini rahasia. Ya, karena saudara suka bocor mulut, ember. Ya, jadi nggak rahasia lagi. Jadi kita nggak ngerti, roh kita mengerti, Tuhan mengerti, tapi akal budi kita nggak ngerti. Iblis pun tidak mengerti. Makanya setan iblis selalu berusaha supaya orang percaya tidak pernah berdoa dengan bahasa roh glossolalia. Karena ketika kita berdoa dengan bahasa roh glossolalia, tidak ada satupun setan yang ngerti. Kalau saya berdoa, Tuhan saya berdoa untuk Pak Lukas, Tuhan jaga ini Pak Lukas, tahu nggak setan? Dengar nggak setan? Ngerti nggak setan? Ngerti, tahu, dengar. Tapi kalau saya berdoa dalam bahasa roh, setan yang kurang aja, ngomong apa ini ya? Ya dia nggak tahu.
Jadi itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita glosolalia. Nah, ini yang terakhir. Bagaimana caranya menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda bahasa roh? Gimana caranya? Caranya cuma satu, dengan iman. Dengan iman. Markus 11 ayat 24 berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Apa saja. Dan Lukas 11 ayat 10 berkata, setiap orang yang minta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Setiap orang yang minta Roh Kudus dapat Roh Kudus. Gak mungkin dapat roh setan, dapat roh yang lain, gak mungkin. Tuhan yang bilang, Bapak mana minta anaknya minta roh dikasih ular? Tidak ada. Minta Roh Kudus dapatnya Roh Kudus. Dan itu janji Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita minta, pasti kita dapat. Cuma satu catatannya, yang minta dan pasti dapat adalah orang yang sudah menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Artinya yang berhak menerima baptisan Roh Kudus hanya anak. Karena kalau kita nanti belajar di DK, Roh Kudus itu diberikan sebagai jaminan. Saudara udah terima Yesus? Kalau udah terima Yesus pasti selamat? Apa buktinya? Apa buktinya saudara anak Tuhan? Satu-satunya bukti, yaitu saudara terima Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak pernah diberikan kepada yang bukan anak. Ya. Jadi kalau saudara minta, saudara anak, saudara pasti dapat karena saudara anak. Kalau bukan anak, nggak dapat. Ya, jadi kalau saudara anak, saudara minta, pasti saudara dapat. Jadi kalau saudara percaya kepada kedua ayat ini, Markus 11 ayat ke-24, Lukas 11 ayat ke-10, saudara minta Roh Kudus, saudara pasti terima baptisan Roh Kudus. Sekali lagi, kalau saudara percaya Markus 11 ayat 24 dan saudara percaya Lukas 11 ayat 10, kalau saudara minta baptisan Roh Kudus, saudara minta Roh Kudus, saudara pasti dapat. Entah saudara berdoa dalam bahasa roh atau tidak, itu bukan masalah. Kenapa? Karena berdoa dalam bahasa roh atau tidak, itu soal mau atau tidak, bukan soal bisa atau tidak. Karena setiap orang yang sudah dapat Roh Kudus, dia pasti bisa, tinggal mau atau tidak. Contoh ya, contoh. Kita percaya Yesus, kita undang Yesus masuk dalam hati kita, kita dilahirkan kembali, kita memberikan diri kita dibaptis. Kata Alkitab, kalau kita sudah lahir baru, maka kita akan menghasilkan yang namanya Galatia 5 ayat 22, menghasilkan buah roh. Buah roh itu apa aja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Contoh satu aja. Misalnya salah satu dari buah roh itu kebaikan. Ya, kebaikan ya. Begitu saudara sudah lahir baru, sudah dibaptis, apakah langsung kelihatan kebaikannya? Ya tergantung, bisa ya, bisa tidak. Bisa saja belum kelihatan kebaikannya, pulang sampai rumah lihat orang tuanya lagi nyapu, dia bantu, baru kelihatan kebaikannya ketika dia melakukan. Habis baptisan air, dia sudah lahir baru, baptis air, terus takdir saya. Wah, kelihatan kebaikannya langsung. Ya. Jadi bisa langsung, bisa tidak. Bahasa roh juga sama.
besok. Ngomong bahasa rohnya bisa besok. Ngomong bahasa rohnya bisa minggu depan. Tapi saudara tahu, saudara bisa. Masalahnya mau atau tidak. Kalau saudara nggak mau, saudara sendiri akan jadi ragu-ragu. Ya, aku sudah baptis Roh Kudus belum ya? Kalau orang lahir baru, aku sudah lahir baru belum ya? Kok aku terus-terusan ngomong kotor terus? Nah, dia jadi ragu-ragu sama dirinya sendiri. Kenapa bahasa roh diberikan sebagai tanda? Karena kita bisa pakai terus. Dan kalau kita pakai terus, itu merupakan tanda buat kita bahwa kita ini anak Tuhan. Dan kalau kita sadar kita anak Tuhan, tentu kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dibenci Tuhan. Gitu. Ya. Jadi bahasa roh diberikan bukan harus sekarang, tapi kalau sekarang juga boleh-boleh saja. Lebih baik segera ada tandanya. Tapi kalau kita minta hari ini dan saudara percaya sungguh-sungguh pada firman Tuhan ini, maka saudara malam ini dibaptis Roh Kudus. Ya. Apa tanda orang dibaptis air? Apa tanda orang dibaptis air? Basah, betul ya. Kalau orang dibaptis air basah nggak bisa nolak. Cuma satu teman saya, orang Kupang. Siapa namanya dia? Dia saya yang baptis dia di Malang. Baptis, bajunya basah, mukanya basah, rambutnya kering. Heran saya. Kok kering? Mana saya masukin? Rambutnya bisa kering. Wah, ajaib benar. Orang dibaptis air, tandanya basah. Kalau orang dibaptis Roh Kudus, tandanya bahasa roh. Ya, tapi bahasa rohnya tidak harus malam ini, boleh besok. Tapi harus ya, itu karena itu tanda satu-satunya yang selalu menyertai orang-orang yang percaya.